Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Daman MPD, dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada kesempatan ini, pokok bahasan kita adalah tentang syarat-syarat alat dan prosedur pengukuran. Saya berharap setelah Anda mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan ini, Anda mampu untuk mengetahui syarat-syarat alat pengukuran dan juga syarat-syarat prosedur pengukuran, ya, termasuk ya prosedur pengukuran itu sendiri. Jadi Anda harus bisa memahami apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Baik, saudara, saya ingin kembali mengingatkan bahwa sebagai seorang guru tentunya ataupun Anda saat ini sebagai calon guru, ya, Anda harus menguasai tentang evaluasi pendidikan. Ya, jadi Anda harus mengetahui bagaimana Anda bisa mengevaluasi, menilai hasil belajar siswa, sehingga hasil belajar itu nanti bisa sebagai umpan balik Anda untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya dengan hasil yang gemilang, ya, dengan hasil yang sangat menggembirakan, dalam arti kata bahwa siswa kita mampu mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Oleh sebab itu, evaluasi pendidikan ini, saudara, memang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa ya program studi pendidikan, ya, program studi pendidikan bahasa Inggris saat ini, ya. Anda tentu saja kemarin sudah mengetahui bagaimana sebetulnya Anda menggunakan alat pengukur, ya, alat ukur. Kemudian Anda juga sudah memahami jenis-jenis alat ukurnya, ya. Jadi saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang syarat-syarat alat pengukuran dan juga prosedur pengukurannya, ya. Baik saudara, saya akan menanyakan terlebih dahulu apakah Anda sudah memahami materi sebelumnya, yaitu jenis alat ukur. Ya, apa saja jenis alat ukur? Ya, baik. Jadi alat ukur bisa Anda gunakan, apakah Anda menggunakan ya jenis alat ukurnya yaitu dengan ujian uraian atau tes uraian, ya, atau ujian ataupun tes objektif, ya. Nah, biasanya kalau ujian uraian itu tentu saja esai, ya, dan sifatnya lebih subjektif, tetapi kita harus meminimalisir sifat subjektif tersebut sehingga apa yang disampaikan oleh siswa itu kita nilai dengan seobjektif mungkin, ya. Kemudian kalau tes objektif tentu saja Anda bisa menggunakan tes pilihan ganda, ya, kemudian tes benar salah atau tes menjodohkan, ya, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa Anda lakukan di dalam menggunakan alat pengukur tersebut. Saudara, untuk saat ini kita pada hari ini akan lebih fokus seperti yang saya sampaikan di awal tentang syarat-syarat alat dan prosedur pengukuran. Tentu saja dalam hal ini kita akan membahas ya dengan fokus. Saya akan memberikan ya tayangan ataupun share screen pada Anda, ya. Nah, jadi saudara, ya, apabila kita ingin melakukan ya pengetesan atau ujian kepada siswa, kita berikan alat ukur ataupun kita berikan alat tesnya, ya. Nah, adapun syarat-syarat alat ukur dan juga prosedurnya ini pada dasarnya ada
4 hal yang berkaitan dengan persyaratan alat dan prosedur pengukuran itu. Yaitu yang pertama adalah tentang validitas soalnya ya, kemudian yang kedua tentang reliabilitas soal, kemudian yang ketiga tentang kepraktisan soal, dan yang keempat tentang hubungan ketiganya, yaitu hubungan antara validitas, reliabilitas, dan kepraktisan soal yang kita buat tersebut. Nah, saudara, tentu saja dalam hal ini apabila kita ingin melihat validitas soal kita, bahwa kita harus mengetahui dulu apa itu validitas ya. Bahwa saudara, validitas itu adalah alat ukur yang kita pakai, ternyata alat ukur tersebut ya cocok begitu setelah kita pakai dengan yang akan kita ukur. Nah, ini namanya terandalkan begitu ya. Nah, dalam pengajaran itu biasanya misalnya ujian mata pelajaran itu ya harus cocok betul dengan tujuan pelajaran yang ingin dicapai. Nah, inilah sebetulnya validitas. Jadi, apabila alat ukur yang kita gunakan cocok dengan apa yang kita sampaikan di dalam proses pembelajaran itu dan betul-betul akan mencapai tujuan pembelajaran itu, maka itu akan valid soalnya ya. Nah, adapun jenis-jenis validitas ini, saudara, yang pertama itu validitas isi ya. Validitas isi ini maksudnya adalah alat ukur tersebut sesuai dengan isi bahan yang kita ajarkan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah validitas konsep atau konstruksi ini ya. Nah, di sini bahwa alat ukur tersebut sesuai dengan konsep ilmu yang kita ajarkan. Lalu yang ketiga itu validitas pengukuran setara. Di sini bahwa korelasi hasil ujian setara itu tentu saja dia akan berkorelasi dengan ini ya, dengan hasil ujian mohon maaf batuk, dengan hasil ujian setara tadi, yaitu dengan pengukuran yang sudah ada. Jadi pengukuran setara yang dimaksud, validitas pengukuran setara, saya ulangi. Nah, batuk ini. Jadi, saudara, korelasi hasil ujian setara itu, saudara, bisa dengan pengukuran yang sudah ada, begitu. Jadi, korelasi hasil ujian setara dengan pengukuran yang sudah ada. Jadi, berarti memang ada hubungannya ya, antara hasil ujian dengan pengukuran yang sudah ada. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah validitas pengukuran serempak. Nah, di sini saudara, korelasi hasil ujian dengan hasil ukuran yang lain itu yang kita laksanakan secara serempak begitu, secara bersamaan maksudnya ya. Tuh. Nah, kemudian saudara ada lagi namanya itu adalah validitas ramalan, yaitu dari hasil pengukuran yang dilakukan itu dapat kita jadikan sebagai indikator perkembangan selanjutnya. Tuh ya. Baik, saudara, selanjutnya kita lihat tentang reliabilitasnya. Apa itu reliabilitas? Anda sudah paham tentang reliabilitas? Saudara, reliabilitas itu adalah keterpercayaan atas hasil ujian ataupun pengukuran setelah kita gunakan berulang-ulang. Hasilnya itu pasti sama ya, konstan. Jadi dia akan reliabilitas ataupun terpercaya. Nah, kalau validitas tadi terandalkan, ini berarti terpercaya reliabilitas itu ya. Jelas ya? Nah, kemudian jenis-jenis reliabilitasnya itu yang pertama ada reliabilitas pengukuran ulang. Ini berarti saudara, ketika kita ingin melihat reliabilitas hasil belajar siswa tersebut atau reliabilitas soal ya yang kita maksud itu di sini Anda bisa melakukan pengukuran ulang. Ini di sini adalah alat itu minimal dapat dipakai dalam 2 kali pemakaian. Ini jadi kita bisa menggunakan alat tes tersebut
sama 2 kali pemakaian minimal ya, itu minimal, jadi bisa berkali-kali. Nah, kita lihat kalau berarti tidak jauh beda hasilnya ataupun sama, terpercaya berarti ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya reliabilitas pengukuran setara. Nah, di sini ada 2 bentuk ujian ya, tetapi setara isinya. Nah, itu. Jadi saudara bentuk ujiannya ya bisa jadi ada yang satunya misalnya itu pilihan ganda biasa, yang satunya lagi misalnya itu menjodohkan, tetapi isinya memang harus setara ya. Nah, kemudian yang kedua, reliabilitas belah dua. Nah, ini yaitu membagi soal ujian dan kemudian diberikan kepada 2 kelompok siswa. Jadi ada 2 kelompok tapi soalnya sama ya, hanya saja dibelah 2, ada kelompok misal A dan kelompok B. Itu ya. Atau kalau satu kelas itu Anda bagi 2 saja begitu. Jadi 2 kelompok. Kemudian saudara, kita akan melihat tentang kepraktisan soal. Jadi kalau validitas tadi dia cocok atau terandalkan, sedangkan reliabilitas itu terpercaya, jadi dia akan konstan ya, dan akan sama hasilnya kapan saja kita melaksanakannya ya, dan juga hasilnya akan relatif sama begitu. Nah, kemudian kepraktisan soal. Saudara, kita akan melihat bagaimana soal tersebut setelah kita tes. Nah, kepraktisan itu sebetulnya menyangkut beberapa hal. Antara lain adalah yang pertama, penghematan. Jadi di dalam pembuatan soal sebaiknya ada penghematan. Dalam hal ini, suatu kumpulan soal ujian itu dapat kita gunakan berulang-ulang ya, sehingga menghemat tenaga menyusun soal baru. Nah, ini penghematan. Jadi maksudnya soal tersebut kita bisa gunakan berkali-kali. Tuh, tidak hanya sekali pakai saja. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam pengadministrasian. Jadi soal ini bisa dikatakan praktis apabila kita memiliki kemudahan dalam pengadministrasian ya. Lalu saudara, syarat pengadministrasian ini tentu saja yang pertama soal ujian itu harus jelas. Yang kedua, waktunya juga tidak terburu-buru ya, dan yang ketiga, penyusunan soal yang baik tentu saja juga teratur ya. Nah, kemudian saudara, selain penghematan, kemudahan dalam pengadministrasian, kepraktisan soal tersebut juga bisa kita lihat dari yang ketiga ya, kemudahan dalam penginterpretasiannya. Nah, dalam hal ini tentu saja akan berkaitan dengan penggunaan perhitungan ya, sehingga nanti skor mentahnya menjadi lebih bermakna. Itu. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara ketiganya, yaitu hubungan antara validitas, reliabilitas, dan kepraktisan soal tersebut. Nah, saudara, perlu Anda ketahui bahwa suatu hal penting untuk disadari adalah tidak selalu pengukuran dengan taraf reliabilitas tinggi itu tentu bervaliditas tinggi juga, tidak selalu ya. Jadi bisa jadi ya pengukuran dengan taraf reliabilitas tinggi ya validitasnya belum tentu tinggi begitu. Nah, jadi contohnya ini ya, salah satunya ukuran besar kepala itu tidak valid terhadap ukuran tingkat inteligensi kan. Nah, mengapa? Karena validitas itu sebetulnya berada di atas dan di luar reliabilitas. Artinya ya, seorang yang kepalanya besar di soal ini tidak selalu inteligensinya rendah. Nah, seperti itu ya. Saudara, jadi saya kira untuk tentang syarat-syarat alat dan juga prosedur pengukuran, saya kira cukup sekian ya. Apakah Anda memahami apa yang saya jelaskan? Paham ya? Dan Anda bisa memahaminya secara berulang-ulang. Yang jelas Anda ya telah betul terhadap pokok bahasan yang kita sampaikan.
Anda pahami, kemudian silakan Anda rangkum ya, Anda rangkum yaitu tentang validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan juga hubungan ketiganya tersebut, itu yang kita jadikan sebagai pokok bahasan tentang syarat-syarat alat dan prosedur pengukuran. Nah, oleh sebab itu, saudara, silakan saja Anda buat rangkumannya dan hasilnya bisa Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com, atau bisa Anda buat langsung di Spada UML ya, silakan di sana ada ruangan ya. Silakan Anda buat di Spada juga boleh. Sekalian Anda mengisi absen di Spada tersebut. Saudara, tentunya Anda harus memiliki wawasan yang lebih, pengetahuan yang lebih, bukan hanya sekedar Anda peroleh dari hasil pembahasan kita pada hari ini saja, tetapi saya minta Anda juga bisa menambah wawasan Anda, pengetahuan Anda tentang pokok bahasan yang kita sampaikan pada kesempatan ini dengan cara Anda banyak membaca buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan kita pada hari ini ya, termasuk juga baca artikel-artikel ya yang ada di internet, banyak sekali di Google itu bisa Anda pelajari ya, yang ada hubungannya dengan pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu syarat-syarat alat dan juga prosedur pengukuran. Saya yakin Anda pasti bisa. Selamat belajar, saudara, dan sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.